Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cakrawala God, kita jumpa kembali di video kita yang kesekian kalinya. Nah, kita akan coba membahas bagaimana caranya meningkatkan atau bahasanya tingkat peluang kesuksesan kita itu bisa besar gitu untuk peternak kambing itu bagaimana ya, gitu ya sahabat-sahabat ya. Jadi ada peternak kambing yang ya tidak begitu sukses ya, ada yang kayaknya sukses, bisa beli ini bisa beli itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau coba target untuk menjadi peternak kambing yang sukses ya sahabat-sahabat ya. Ini kondisi malam hari, kita syuting, bukan malam hari ding, kondisi mendekati maghrib ya. Ini kita perlihatkan kondisi mereka sedang makan. Nah, untuk pembahasan video kita bagaimana cara meningkatkan kemungkinan sukses kita di bidang kambing, perkambingan, breeding kambing, bagaimana kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama kita perlu target sahabat-sahabat ya. Target usaha kita ini apa? Apakah kita mau pelihara kambing itu penggemukan, atau kita mau pelihara kambing itu breeding, atau kita pelihara kambing untuk produksi susu? Nah, kita perlu tetapkan. Nah, kalau disamakan dengan ini sahabat-sahabat, ini kita pelihara kambing ya, kambing betina. Nah, target produksi kita adalah peranaan mereka atau anak-anak mereka atau jempe yang dihasilkan oleh kambing-kambing ini ya. Jadi kita mau breeding. Nah, breeding itu juga kita tidak bisa asal gitu sahabat-sahabat ya. Kalau bisa sahabat-sahabat tekun dengan satu jenis kambing, mau Jawa Randu, mau PE, mau bur, atau mau kambing kacang, monggo terserah, atau kambing sanen, kambing-kambing perah, monggo terserah. Nah, kita fokus ke pedaging sahabat-sahabat ya, mencetak kambing-kambing calon pedaging. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil anakannya, cempe-cempe yang kita punya, hasil dari breeding yang kita lakukan di 6 bulan ini terakhir. Nah, alhamdulillah kita sudah hasil hampir 20 cempe ya. Yang 10 ekor kita sudah pisah. Ini sisanya 10 atau 11 ekor sahabat-sahabat, ini sisanya mayoritas jantan sahabat-sahabat. Nah, kita tetapkan untuk breeding kambing bur atau kambing pedaging. Nah, konsekuensinya kalau kambing pedaging itu ya harus minimal F1 atau F2 bur. Nah, kita nggak punya, kita ingin mencetak betina terlebih dahulu. Target kita bukan hasil sahabat-sahabat ya, target kita mencetak betina bur. Nanti betina bur minimal 20 induk, kita akan belikan kambing full blood burnya. Nah, jadi kita upgrade dulu. Nah, kalau sahabat-sahabat ingin yang penting hasil, kambing apa aja, misalnya kambing Jawa aja lah, kambing Jawa Rambon gitu aja, ya nggak apa-apa, sahabat-sahabat bisa lakukan dengan cara seperti ini. Kita tetapkan kalau ingin hasilnya 3 juta per bulan, maka kita harus pelihara kambing sebanyak berapa ekor. Misalkan kalau 3 sampai 4 juta berarti kita perlu 16 ekor. Nah, 16 ekor itu asumsinya setiap bulan 2 ekor betina itu melahirkan. Nah, setiap 1 bulan sekali. Nah, kemudian anaknya digemukkan sampai bobot 30 kilo. Kemudian yang jantan kita jual dengan kalian bobot 50.000, yang betina kita jual dengan bobot kalian 40.000. Nah, itu insya Allah tetap laku sahabat-sahabat ya. Walaupun sahabat-sahabat jualnya jual jogrok. Misal kita punya peranaan seperti ini, kita gemukkan selama umur dia 8 sampai 1 tahun, kemudian bobotnya 30 kilo yang jantan, kita kali 50.000, berarti 1,5 juta. Itu termasuk murah sahabat-sahabat ya. Kalau di jogroknya pasti udah gede, bahkan bisa lebih dari harga segitu. Kalau modal per ekor ini nanti kita hitung total pakan induk ditambah total pakan dia sampai umur 1 tahun ternyata 800.000, kemudian kita jual 1,5 juta, maka ya masih untung 700.000 ya selama
8 sampai 1 tahun umurnya. Berarti kita hanya boleh jual anaknya kalau sudah usaha ini berjalan 1,5 tahun, atau asalkan dia sudah 1 tahun, anak-anak ini baru bisa kita jual kalau bobotnya sudah 30 kilo. Itu sahabat-sahabat ya. Jadi masalah mau jual jogrok nggak masalah ya, asalkan kita tahu bobotnya, kemudian kita kalikan dulu standar harganya kita, baru kita tawarkan ke belante atau ke pedagang. Gitu teknisnya sahabat-sahabat. Nah, oke, kita kembali. Kalau mau hasil 4 juta atau 3 sampai 4 juta per bulan, kita butuh 16 induk. Nah, setiap bulan harus ada 2 induk yang melahirkan. Misalkan ada 6 induk melahirkan, nggak apa-apa, berarti kita sudah menabung 3 bulan ke depan. Kalau nggak ada yang lahiran nggak apa-apa. Misalnya lahirnya serentak bareng, lebih bagus, lebih enak sahabat-sahabat ya. Nah, nanti jualnya bisa bertahap. Nah, jadi jualnya digemukkan dulu anaknya. Nah, jadi 16 ekor ini sahabat-sahabat, kita sudah pastikan pakannya bagus, maka jarak kawin, jarak beranak itu bisa di 8 bulan paling lambat, bisa lebih cepat. Kemudian targetnya anaknya 1,5. Nah, kalau kita pakan bagus seperti ini, bisa 1,8, bisa bahkan sampai 2,0 anaknya. Jadi dalam satu populasi ya, misalkan induk 20 ekor, induk 16 ekor, kita kalikan 1,8 atau 2,0. Jadi ketemunya 32 ekor bisa dapat. Gitu sahabat-sahabat ya. Kalau pakannya bagus, manajemen bagus, kebersihannya dijaga, kesehatan mereka induknya dijaga, insya Allah insya Allah bisa dapat. Gitu sahabat-sahabat ya. Nah, kalau kita mau hasil 4 juta per bulan, maka kita harus jual minimal 2 sampai 3 ekor. Nah, per bulan untuk 2 induk per bulan sahabat-sahabat ya, menghasilkan 3 sampai 4 ekor harusnya bisa. Kan gitu sahabat-sahabat, logikanya begitu. Jadi untuk menghasilkan 3 sampai 4 juta itu kita ya punya induk sebanyak 16 ekor dengan rasio anaknya 1,5, berarti sekitar 24 ekor. Setiap bulan kita jual 3 ekor per harga 1,5 juta. Jadi sudah ketemu 4,5 juta. Nanti untuk pakan ya kita tinggal berhitung. Kita sudah pernah membuat video yang saya rasa sudah komplit, sudah jelas. Sahabat-sahabat bisa trial, bisa coba berhitung dan lain-lain, itu bisa, insya Allah nanti dapatlah. Jadi pengaruh terbesar memang pakan untuk menjaga target produksi kita ya. Jadi target produksi kita kan sudah jelas tadi, jarak beranaknya 8 bulan, kemudian liter size-nya 1,5 bisa tercapai kalau pakannya yang kita berikan bagus ya. Dan indikasi pakan bagus, induknya gemuk-gemuk seperti ini ya, gemuk-gemuk halus-halus. Nah, kalau sudah kita bisa memastikan induk gemuk-gemuk halus-halus, insya Allah sahabat-sahabat ya, insya Allah bisa sukses gitu ya. Nah, asalkan kita pokoknya punya kemauan kuat, insya Allah bisa. Nah, itu kita ada induk baru, ini total 20 ekor ini sahabat-sahabat. Kita sudah pelihara 20 ekor kambing. Nah, kita coba masuk ke kandang. Keren lah ya, induknya gemuk-gemuk, nggak ada yang kurus, alhamdulillah. Ini juga kayaknya sudah hamil, tinggal melahirkan. Yang paling lama sahabat karena baru datang cedera. Nah, ini anaknya memang kurang begitu bagus ya, anak-anaknya, karena ini bukan crossbur sahabat, ini kambing biasa. Oke lah, jadi kita sudah dapat sekitar 11 ekor. Kemudian di sini ada 10, berarti lebih sahabat-sahabat, 22 ekor dan sahabat ya. Masih jalan, masih belum optimal produksi, tapi sudah dapat 22 ekor. Itu yang hidup. Ada juga yang mati sahabat-sahabat, dan enggak masalah, mati itu enggak masalah, bukan sesuatu yang harus ditakutkan mati itu. Nah, nanti kita tinggal evaluasi, berarti kebersihannya harus dijaga biar anak-anaknya juga lebih sehat, biar anak-anaknya bisa lebih survive ya, bertahan hidup. Bagaimana tinggal itu sih ya, selebihnya
Oke, gitu sahabat-sahabat ya. Jadi pastikan dulu target kita itu mau apa, mau breeding, mau fattening, mau milking ya. Kemudian jenis kambing yang sahabat-sahabat pilih itu juga menentukan kesuksesan nanti, karena kita juga mau pelihara kambing ini untuk pedaging. Arahnya kita mau jualan daging ya, kita upayakan kambing pedaging yang kita beli gitu ya. Oke, terima kasih atas atensi. Selamat istirahat sambil nonton video kita yang mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit sahabat-sahabat mulai punya target lah. Kalau mau breeding berarti minimal 16 ekor supaya dapat 3-4 juta. Terus supaya bisa dapat 3-4 juta berarti kandangnya harus 2, satu kandang umbaran kayak gini untuk ini untuk indukan dan cepet jantan, kemudian kedua kandang untuk mengemukkan anak-anaknya. Jadi kalau itu sudah mulai sapih kita pindah kandang gitu ya. Nah terus digemukkan anaknya sampai bobot 30 kilo, kemudian kita jual dengan kalian bobot. Kalau jantan 50.000, kalau betina 40.000. Nah gitu sahabat-sahabat ya, insya Allah pasti sukses. Kalau sahabat-sahabat punya target seperti itu, terus punya kemauan kuat, kemudian konsepnya yang matang dan jelas, insya Allah bisa ya. Terima kasih sudah maghrib. Terima kasih atas atensinya. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.